Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Ustadzah harapkan anda sekalian dalam keadaan sehat selalu. Dan Ustadzah harapkan semuanya, okay, yang kecuali yang terkendala sinyal maupun HP sudah mulai membuka materi Ustadzah lebih awal. Masya Allah. Hari ini insya Allah kita akan memasuki materi tematik yaitu bahasa Indonesia. Nah, langsung saja kita mulai. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, ide pokok. Nah, untuk mempelajari ide pokok kita juga harus belajar kalimat utama, kemudian juga kalimat penjelas. Kita mulai dari ide pokok terlebih dahulu. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah masalah yang dibahas dalam suatu paragraf. Ada juga yang mengatakan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Kalau bahasa mudahnya adalah inti dari paragraf, isi dari paragraf. Nah, nama lain dari ide pokok biasa juga disebut dengan gagasan pokok, gagasan utama, pokok pikiran atau pikiran utama. Itu ide pokok. Nah, setelah ide pokok, selanjutnya adalah kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat inti atau kalimat yang mengandung ide pokok suatu paragraf. Dalam suatu paragraf nanti di situ akan ada yang namanya kalimat inti. Kalimat yang berisi inti dari seluruh paragraf. Nah, itulah yang dinamakan dengan kalimat utama. Nah, di dalam kalimat utama itu terdapat ide pokok. Nah, jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada deduktif, induktif, ineratif atau deduktif induktif. Nah, deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal. Ustadzah di sini hanya menuliskan awal untuk mengingat saja, tetapi definisi paling lengkap yang betul adalah paragraf. Deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal. Induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir. Ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah. Nah, untuk lebih mudah belajar, maka Ustadzah hanya menuliskan awal, akhir, tengah. Deduktif, induktif, ineratif, awal, akhir, tengah. Deduktif, induktif, ineratif, awal, akhir, tengah. Ya, mudah kan belajar seperti itu? Ulangi. Deduktif, induktif, ineratif, awal, akhir, tengah. Itu kalimat utama. Sekarang kita lanjut yang ketiga, yaitu kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dalam suatu paragraf tadi ada kalimat inti atau kalimat pokok yang disebut kalimat utama. Nah, kalimat-kalimat lain selain kalimat utama yang menjelaskan dari kalimat utama itulah yang dinamakan dengan kalimat penjelas. Nama lain kalimat penjelas adalah kalimat pengembang. Karena kalimat pengembang itu dikembangkan dari kalimat utama, maka dinamakan dengan kalimat pengembang. Nah, itulah tadi kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas. Sekarang kita belajar untuk menentukan bagaimana menentukan ide pokok, kalimat utama, maupun kalimat penjelas. Kalian bisa membuka di halaman, ada contoh paragraf di buku rangkuman di halaman 13. Ini paragrafnya sama seperti di buku kalian, nggih? Nah, untuk melihat jawabannya sambil Ustadzah jelaskan, silahkan sambil menyimak
rangkuman halaman 14 di baliknya. Di situ ada tabel ya. Di situ tabel jawaban dari paragraf tersebut. Kita mulai dari paragraf pertama. Habitat cumi-cumi dapat ditemukan pada perairan dangkal dan perairan dalam. Umumnya cumi-cumi dapat dijumpai saat sampai kedalaman kurang lebih 300 meter di bawah permukaan laut. Cumi-cumi menghuni perairan dalam suhu antara 8 sampai 32 derajat Celcius. Coba diperhatikan. Kalimat pertama membahas tentang habitat cumi-cumi, yaitu perairan dangkal dan perairan dalam. Kalimat kedua pun masih membahas tentang perairan dangkal dan dalam. Begitu juga kalimat selanjutnya. Berarti di sini untuk kalimat pertama di sini adalah kalimat utama. Ulangi ya. Di sini adalah habitat cumi-cumi dapat ditentukan dalam perairan dangkal dan perairan dalam, itu adalah kalimat utama. Sedangkan selanjutnya, dari umumnya cumi-cumi dapat dijumpai, semuanya itu menjelaskan kalimat yang pertama. Maka ini adalah kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Kita sudah tahu kalimat utama dan kalimat penjelas. Sekarang tinggal menentukan bagaimana cara menentukan ide pokok. Coba kalian catat, boleh ditambahkan di buku kuning kalian. Ada 3 cara dalam menentukan ide pokok. Yang pertama, baca paragraf dengan sungguh-sungguh. Tulis lagi, yang pertama ulangi, baca paragraf dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tentukan kalimat utama. Yang kedua, tentukan kalimat utama. Terus yang ketiga atau yang terakhir, simpulkan ide pokok dari kalimat utama. Yang ketiga, simpulkan ide pokok dari kalimat utama. Tadi kita sudah tahu kalimat utamanya adalah habitat cumi-cumi dapat ditentukan pada perairan dangkal dan perairan dalam. Kalimat utamanya berada di depan, di awal, berarti ini adalah paragraf deduktif. Kita ringkas saja, ambil intinya saja untuk menentukan ide pokok dari kalimat utama tersebut. Bisa dibaca di halaman 14, berarti habitat cumi-cumi pada perairan dangkal dan perairan dalam. Inti dari kalimat utama itu adalah ide pokok. Sudah paham ya untuk yang pertama? Sekarang lanjut ke paragraf kedua. Cumi-cumi memiliki ciri khusus. Cumi-cumi memiliki tentakel pendek dan dapat berkerut dan dengan cepat. Cumi-cumi menyemprotkan tinta pekat. Tinta ini digunakan untuk melindungi diri jika cumi-cumi merasa terancam. Cumi-cumi dapat memancarkan cahaya indah dan gemerlap. Cahaya ini memudahkan cumi-cumi untuk mencari makan. Selain itu, cumi-cumi dapat bergerak cepat apabila dikejar oleh pemangsa. Semuanya membahas tentang ciri-ciri cumi-cumi. Dan kalimat yang berisi inti dari ciri-ciri cumi-cumi adalah kalimat yang pertama. Maka cumi-cumi memiliki ciri khusus ini adalah kalimat utama dari paragraf kedua. Berarti semua kalimat setelahnya ini adalah kalimat penjelas atau kalimat pengembang, karena semuanya membahas tentang ciri-cirinya cumi-cumi. Dari punya tentakel, menyemprotkan tinta, ya, kemudian memancarkan cahaya. Semuanya berisi tentang ciri-ciri cumi-cumi. Dari kalimat utamanya tadi, cumi-cumi memiliki ciri-ciri khusus, kita bisa menyimpulkan ide pokok. Kita singkat saja, ambil intinya saja dari kalimat utama untuk menentukan ide pokok. Berarti ide pokoknya adalah ciri-ciri khusus cumi-cumi.
Sudah paham ya? Lanjut ke paragraf ketiga. Cumi-cumi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Cumi-cumi bermanfaat menurunkan kadar kolesterol karena mengandung omega 3. Cumi-cumi kaya akan protein dan mineral yang baik untuk kesehatan jantung. Selain itu, cumi-cumi juga bermanfaat menambah nafsu makan. Tinta cumi-cumi bermanfaat untuk mengoptimalkan sel darah putih dan mengatasi tumor. Semuanya membahas tentang manfaat cumi-cumi. Ya. Isi dari paragraf ini itu membahas manfaat cumi-cumi. Berarti manakah kalimat utamanya yang membahas tentang kalimat yang berisi manfaat kesehatan cumi-cumi, yaitu kalimat yang pertama. Ya, kebetulan di sini kalimat utamanya berada di awal. Sangat mudah mencarinya, yaitu cumi-cumi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Berarti untuk selanjutnya yang berwarna merah ini adalah kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Nah, dari kalimat utama yaitu cumi-cumi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, kita bisa menyimpulkan ide pokok dari paragraf tersebut. Berarti kita singkat saja kalimat utamanya menjadi ide pokok, yaitu manfaat cumi-cumi bagi kesehatan. Nah, itulah demikian cara menentukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Agar kalian lebih paham, silakan coba dibuka LKS halaman 7. Ayo berlatih. Di situ ada tabel dan ada juga contohnya. Bacaannya ada di sampingnya, atasnya nggih. Nah, silakan dikerjakan LKS halaman 7. Ayo berlatih saja yang tabel itu. Boleh di LKS, dikerjakan di LKS maupun di buku tulis, kemudian kirimkan jawabannya ke WA Ustazah. Nah, demikian materi untuk hari ini. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan sudah membuka materi Ustazah dan berusaha mendengarkan dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.